Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam wa 'allamana ma lam na'lam tsumma hadana ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah khairul anam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Sahabat religi, para pemirsa yang kami muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam mari pula kita mohonkan kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah, suri teladan bagi kita semua. Al-Quran bagi kita umat Islam adalah sebagai petunjuk, hudan. Al-Quran bagi kita umat Islam juga adalah sebagai syifa, obat. Dan Al-Quran bagi kita juga adalah sebagai furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Cukup banyak kita mendapatkan referensi dan literasi tentang kitab suci yang kita banggakan dan kita muliakan ini, Al-Quranul Karim. Pada bulan Ramadan yang selalu kita cita-citakan dan kita cintai serta kita harapkan untuk bisa selalu bertemu, karena bulan Ramadan juga adalah sebaik-baik bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Di bulan Ramadan juga Allah perkenankan pertama kali menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW. Sehingga senantiasa di dalam bulan Ramadan selalu kita memperingati pula nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ini. 17 Ramadan adalah waktu yang disepakati oleh para ulama dengan berbagai dasar ditetapkan sebagai hari atau malam turunnya Al-Quran yang tentunya bersumberkan dari kalam-kalam Allah yang ada di dalam Al-Quran ini. Turunnya bulan Ramadan itulah yang disebut juga dengan Lailatul Qadar. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah, diwahyukan kepada Rasulullah SAW adalah ayat pertama sampai kelima di dalam surah Al-Alaq, yang sebagian masyarakat populer disebut dengan surat Iqra. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba melihat makna daripada kata-kata Iqra. Iqra adalah dalam bentuk fi'il amar atau kata perintah. Artinya bacalah. Asal katanya qara'a yaqra'u Qur'anan. Iqra. Bacalah. Di mana ketika wahyu ini turun, malaikat Jibril meminta kepada Rasulullah untuk membaca Iqra. Ada beberapa pemahaman tentang makna kata dari Iqra ini. Di samping bacalah, sebagian ahli
Dan sebagian pemerhati ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir itu mencoba mengetengahkan pemahaman mereka tentang makna Iqra. Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, MA, Bapak Menteri Agama kita, menyampaikan di dalam beberapa media dan pertemuan beliau tentang makna Iqra ini. Yang pertama, makna Iqra itu adalah how to read. Ya. Apa yang harus dibaca? Kalau diberikan leveling, how to read ini adalah level pertama di dalam membaca Al-Quran. Yakninya dengan cara membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tata cara membaca Al-Quran. Bagaimana fasahahnya, bagaimana irama dengungnya dalam tajwidnya. Itulah dia, how to read. Dan mayoritas kita sudah sampai pada level ini, walaupun sebagiannya juga masih belum bisa membaca dengan lancar. Inilah level pertama dari Iqra itu. How to read. Yang kedua adalah how to learn. Bagaimana dan apa yang harus dipelajari dari Al-Quran ini. Jadi tidak hanya sebatas membacanya saja. Baik membacanya dengan hukum tajwidnya, ataupun membaca secara datarnya, ataupun membaca dengan irama-irama tilawahnya. How to learn ini adalah membaca untuk memahami kata, kalimat, narasi, dan poin-poin yang ada di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu. How to learn. Ini level yang kedua. Dan pada level yang kedua ini barangkali sebagian besar kita juga ada berada di sana. Meningkat lagi ke level yang tiga adalah how to understand. Apa dan bagaimana kita untuk bisa mengerti dan memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Artinya kita tidak sebatas hanya mengandalkan ilmu tata cara membaca Al-Quran, ilmu bagaimana menerjemahkan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, maka di level yang ketiga ini, how to understand ini sudah meningkat lebih tinggi lagi. Sudah mulai menggunakan asbabun nuzul, sudah mulai menggunakan ilmu tafsir, sudah mulai menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku untuk bisa memahami, mengerti apa yang dimaksud dan terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Antara ayat satu dengan ayat lainnya, apakah punya kaitan atau munasabahnya? Antara ayat satu dengan ayat lain berbeda surat? Atau antar masing-masing surat yang ada dalam Al-Quran, apa hubungannya? Apakah di sana berlaku nasah dan mansukh? Apakah di sana bisa dikeluarkan kaidah-kaidah fiqhiyah dan kaidah-kaidah usuliyah? Apakah di sana juga bisa ditarik kesimpulan dan inspirasi dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran? Nah, ini level makna Iqra-nya adalah how to understand. Yang keempat adalah how to application. Apa dan bagaimana cara mengaplikasikan yang dibaca, to read, yang dipelajari, to learn, dan yang telah dipahami dan mengerti, to understand, menjadi to application. Artinya, kalau kita tidak memahami segala macamnya, tentu kita tidak akan bisa mengaplikasikannya dengan maksimal. Karena itu butuh pemahaman, butuh pendalaman, butuh pembelajaran. Dan itu tidak bisa dilakukan secara mandiri.
kita butuh perantara dan media, baik guru, perangkat, peralatan, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Baru akan bisa kita ikra bi makna how to application. Bagaimana kita bisa setelah membaca Al-Quran itu mengaplikasikannya. Tentu mulai dari membaca, to read, lanjut dengan mempelajari, to learn, dan lanjut dengan memahami, to understand, baru to application. Mudah-mudahan di waktu-waktu memperingati nuzul Al-Quran ini bisa bermanfaat apa yang kami sampaikan kepada sahabat religi dan Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia di mana saja berada. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.